Guys, mall. Semua orang di Indonesia ini sangat familiar dengan yang namanya mall. Mulai dari balita sampai orang tua. Semuanya sangat familiar dengan mall di tempat pusat perbelanjaan. Nah, persoalannya, apa korelasinya antara masyarakat kita dengan mall? Persoalannya, mall melahirkan budaya. Bagaimana sejarahnya? Seperti apa sejarahnya? Dan bagaimana dampak dari budaya mall terhadap kehidupan sehari-hari? Kita kupas. Halo yuk. Kang Dadi di sini Ketemu juga, kita Kang. di sini. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah. Yuk, lagi ngapain yuk di mall ini yuk? Nah, ini kebenaran hari ini saya ada janjian nih, Kang, sama kawan-kawan lama, teman sekolah yang sekarang udah pada sibuk dengan karirnya masing-masing. Kita mau buka puasa bersama rencananya, Kang. Oh gitu? Buka puasa di mana yuk? Nah, ini kebenaran lagi di Senayan Park nih, Kang. Tapi ya sambil cari-cari tempat yang pas nih, kira-kira di mana untuk bukber yang pas nanti sama temen-temen itu, Kang. Ini persoalannya gini nih, ini yang menarik ini. Tapi ada request juga nih, Kang, dari teman saya, Kang. Jadi pengennya tuh yang ada ala-ala khas Indonesia lah makanannya gitu, Kang. Ini yang gue tadi mau bicara itu, Bu. Ini kaitan antara mall dengan budaya kita. Nah, kenapa tuh, Kang? Emang ada mall itu kan kaitannya? sangat familiar dengan budaya ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kayak orang-orang bule, misalnya kayak di Europe, itu datang ke Indonesia, dia datang misalnya ke Plaza Senayan atau ke Sensi, itu mereka kagum banget. Kok bisa? Mewah dan kan sebagainya. Di tempat mereka lebih bagus, Mereka Kang, pastinya. nggak punya mall. Oh iya. Mall mereka kecil sekali, yang banyak itu bertebaran adalah butik-butik. Oh, jadi kalau di sini mereka tuh ruko-ruko gitu, Kang ya? Kalau di sana gitu ya? Bukan kayak ruko kali ya. Itu dia lebih semacam kayak ruko lah. Tetapi desain dan segala-galanya itu lebih artistik ya. Nah, artinya tidak dikumpulkan menjadi satu seperti mall yang ada di Indonesia gitu. Iya. Nah, intinya adalah bahwa mall ini muncul itu karena memang menurut pembuat film atau penulis buku dari Amerika Serikat, seorang wartawan investigasi, itu Andre Vritschek yang berkebangsaan Rusia, dia mengatakan bahwa mall itu awalnya itu zaman Soeharto, di zaman Orde Baru. Kenapa? Karena dulu pemerintah itu tidak terlalu, pemerintah Orde Baru nggak suka dengan masyarakat yang tidak terkontrol. Jadi kalau mereka pergi ke taman, berkumpul di trotoar, di halaman, di mana, itu pemerintah kurang bisa mengontrol. Jadi ini beda cerita dengan Sarinah yang Pak Karno ya, Kang ya? Oh, beda jauh. Nah, setelah itu pemerintah mengkafling-kaflingkan lah dan diberikan kepada swasta, dan swasta membangun mall. Dengan mall maka semuanya terkontrol. Tetapi mall ini kan menghasilkan subkultur. Dia membangun kultur baru. Kultur apa? Kultur konsumerisme. Orang jadi konsumtif. Orang jadi instan. Nah, celakanya lagi, tetapi mall mencerminkan dari budaya bangsanya. Contohnya, coba lu kan tadi bilang temen lu sama lu nih bentar lagi lu nyari makanan nasional. Bentar lagi maghrib nih kita. Makanan Indonesia susah pasti nyarinya. Iya sih, bener, Kang. Padang ada nggak? Nah itu kalau Tegal ada nggak? Kalau kita tarik dari saya kecil nih, Kang, kan biasa karena saya cucu pertama itu sama kakek nenek saya itu disayang banget kan. Jadi setiap habis gajian saya ingat betul sama kakek nenek saya diajak kemana kita? Ke mall. Tapi begitu di mall disajikannya apa? Makanan ayam goreng dari luar negeri itu udah. Itu dari zaman itu udah kerasa betul. Ya, istilahnya gua nih, guys. Lo sepakat nggak? Di kita ini untuk nyari makanan Indonesia, makanan kita sendiri, susahnya minta ampun. Ke kanan lu lihat Korea, ke kiri lu lihat Jepang, ke tengah lu lihat Western. So, makanan kita sendiri di mana? Kita kayaknya asing di negeri sendiri, guys. Setuju nggak? Tulis di komentar kalau setuju dan nggak setujunya. Nah, jadi
dampaknya seperti itu. Kita jadi sangat menjadi masyarakat yang sangat konsumtif. Iya, betul Pak. Yang dulu biasa kita masak di rumah, sekarang orang nggak mau masak di rumah, dia beli. Sekarang kerja kelompok pun rata-rata dibawanya kemana, ke sini Pak? Ya, istilahnya kalau di sini kopi kemahalan, makan kemahalan, makanan kemahalan, minuman kemahalan. Nah, inilah di mall. Nah, iya. Kalau misalnya di sini beli kopi bisa paling minimal 30.000 belum teks. Iya. Nah, kalau di kaki 5 3.000. Itu udah dapat 10 gelas tuh berarti itu. Dengan rasa mungkin yang nggak beda jauh juga tuh, Kang. Iya, gimana? Guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia.